Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu uji regresi linier sederhana. Anggota kelompok 8 yaitu terdiri dari saya sendiri, Wiwi Kusumasari, Mikael Handrian Rugian, Mikael Widianto, Mita Oktavia Mandasari, dan Marcella Nurhopipa. Next. Di sini kami mengerjakan soal kasus 8, yaitu soalnya tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan kondisi kronis di mana tekanan darah pada dinding arteri meningkat. Penyakit ini sering dikenal sebagai pembunuh diam-diam karena tidak memiliki gejala yang jelas. Menurut data riset kesehatan dasar Riskesdas pada tahun 2013 menunjukkan bahwa penderita hipertensi yang berusia di atas 18 tahun mencapai 25,8% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Sedangkan yang terdiagnosis oleh tenaga kesehatan hanya mencapai sekitar 9,4%. Ini artinya masih banyak penderita hipertensi yang tidak terjangkau dan terdiagnosa oleh tenaga kesehatan dan tidak menjalani pengobatan sesuai anjuran tenaga kesehatan. Hal tersebut menyebabkan hipertensi sebagai salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Untuk melakukan pencegahan hipertensi, maka perlu dilakukan perubahan gaya hidup. Di antaranya adalah dengan mengurangi atau bahkan berhenti merokok. Untuk mengetahui lebih jauh, maka peneliti melakukan penelitian tentang pengaruh merokok terhadap kejadian hipertensi, di mana sudah tertera tabel data jumlah batang rokok per hari dan tekanan darah diastolik. Next. Analisis regresi linier sederhana ini digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Syarat uji regresi linier sederhana yaitu harus valid dan reliable, normal, dan linear. Dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam uji regresi linier sederhana dapat mengacu pada dua hal. Membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan kedua, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Marcella dengan mengerjakan kasus 8 menggunakan SPSS. Oke, jadi sekarang mulai dengan untuk mengolah data dengan SPSS. Yang pertama, kita harus tahu datanya. Datanya sebagai variabel X, kita memakai jumlah batang rokok, dan variabel Y, yaitu tekanan darah diastolik. Nah, ini dari data ini kita copy dan kita pastikan di sini. Nah, ini sudah kita masuk ke variabel view. Ini dibuat nama X dan ini diberi label jumlah batang rokok. Dan ini variabel yang kedua dikasih nama Y dan dengan label tekanan darah diastolik. Lalu kita masuk ke data view lagi. Ini desimalnya kita ganti 0 saja. 0 saja. Masuk data view lagi. Terus langsung kita uji regresi linear dengan membuka menu analyze, lalu memilih menu regression, terus linear. Setelah terbuka kotak dialog ini, kita masukkan jumlah batang rokok ke kotak independen, yang artinya
jumlah batang rokok ini sebagai variabel bebas dan TD diastolik di kotak dependen yang artinya variabel terikat. Lalu klik OK. Lalu akan muncul tabel-tabel berikut dan akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Oke, selanjutnya tabel variabel entered atau remove. Dari tabel pertama dapat dibuat variabel X dan variabel Y serta hipotesisnya. Variabel X yaitu jumlah batang rokok per hari dan variabel Y yaitu TD diastolik. Kemudian hipotesis, HO tidak ada pengaruh jumlah batang rokok per hari terhadap TD diastolik. HA ada pengaruh jumlah batang rokok per hari terhadap TD diastolik, yaitu Y. Next. Yang kedua, tabel ringkasan model atau model summary. Tabel di samping menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R yang didapat yaitu 0,322 dan diperoleh koefisien determinasi yang merupakan hasil penguadratan R atau R2 yaitu sebesar 0,104 atau 10,4%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Yang ketiga, tabel ANOVA. Dari tabel di samping dapat menjelaskan apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel jumlah batang rokok per hari X terhadap variabel TD diastolik Y. Pada hasil output tersebut terlihat bahwa F hitung sama dengan 1,388 dengan tingkat signifikan 0,262, lebih besar dari 0,05. Maka model regresi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari jumlah batang rokok per hari X terhadap variabel TD diastolik Y. 4. Tabel koefisien. Pada tabel koefisien, pada kolom B konstan A adalah 85,194. Sedangkan nilai jumlah batang rokok per hari B adalah 0,888. Sehingga persamaan regresi Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 85,194 tambah 0,888X. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terjemahan persamaan regresi. Konstanta sebesar 85,194 berarti nilai konstanta variabel TD diastolik sebesar 85,194. Koefisien regresi X sebesar 0,888 menyatakan setiap penambahan 1% nilai jumlah batang rokok per hari, maka nilai TD diastolik bertambah sebesar 0,888. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Kesimpulan, dari hasil hitung uji regresi linear sederhana tersebut, telah diperoleh nilai signifikansi yaitu sebesar 0,262, di mana 0,262 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa HA ditolak dan menerima HO, yang artinya jumlah batang rokok per hari tidak mempengaruhi TD diastolik, atau dalam artian ini bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel jumlah batang rokok per hari X terhadap variabel TD diastolik Y. Hal ini mungkin saja bukan variabel jumlah batang rokok per hari yang mempengaruhi variabel TD diastolik Y, misalnya seperti lama waktu merokok. Sekian presentasi dari kami dan terima kasih.